Halo, selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir Ansos mengenai gereja dan kemiskinan. Kelompok 2 beranggotakan Cecilia Mundi, Francisca Ivana Elora, Rosa Angela, Cesarius Noveno Dilan, Teresia Finanda, dan Vincentia Dewinta Venus. Kemiskinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata miskin berarti tidak berharta serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Namun, tidak semua orang yang tidak berharta dan serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah, bisa disebut sebagai orang miskin. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya seperti pangan, sandang, dan papan. Dengan demikian, dapat digambarkan apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat primer, maka ia dapat dikategorikan sebagai orang miskin. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan primernya, maka ia tidak masuk ke kategori seseorang yang mengalami kemiskinan. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Cecilia Mundi. Baik, terima kasih Teresia. Kemiskinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif, seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Dan terakhir, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, kita bisa melihat langsung bentuk-bentuk nyata dari kemiskinan, seperti masih banyaknya orang yang menderita kelaparan, banyaknya anak kecil putus sekolah yang terpaksa harus banting tulang mengamen di jalan demi membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya kriminalitas yang terjadi di jalanan karena alasan keterbatasan ekonomi. Orang yang tinggal di bawah kolong jembatan karena tidak mempunyai tempat tinggal, dan lain sebagainya. Memang fakta ini tidak dapat disembunyikan. Hal ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih belum rata dan masih banyak SDM yang tertinggal. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, Elora. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Penggusuran lahan sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal. PHK yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kemakmuran. Masalah-masalah perekonomian lainnya seperti inflasi, rendahnya kualitas SDM. Lanjut. Gereja dan kemiskinan. Gereja sangat prihatin melihat kemiskinan yang masih belum ditemukan solusi terhadap masalah ini. Banyaknya orang miskin yang kesulitan mencari makan atau bahkan hanya sekedar mencari tempat untuk merebahkan tubuh mereka. Banyak orang juga kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencarian karena dampak COVID, sehingga seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Melihat kemiskinan tersebut, gereja akhirnya mencari cara dan melakukan tindakan konkret untuk menjangkau masyarakat miskin. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Rosa Angela. Baik, terima kasih Elora. Slide sebelumnya. Tindakan konkret gereja dapat dilihat dari gereja yang berusaha mencari bantuan dengan menggalang dana dari para donatur yang sangat peduli dan punya niat untuk berbagi kebaikan dan berbagi rezeki untuk mereka yang miskin serta kekurangan. Dan banyak lainnya tindakan konkret gereja menanggapi permasalahan dunia terutama kemiskinan ini. Gereja sangat peduli pada masalah kemiskinan. Dilihat dari keterlibatan gereja dalam membantu dan menangani masalah ini. Gereja turut aktif juga dalam membantu pemerintah dalam segala aspek sosial sebagai tanda uluran tangan kasih Tuhan. Gereja yang selalu memihak pada pihak miskin membuat pihak lemah menjadi merasa memiliki tempat untuk berlindung. Perhatian gereja terhadap sosial sangat tajam. Bukan menjadi gereja yang tertutup, namun terbuka akan perkembangan zaman dan konflik yang terjadi dalam masyarakat.
Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dilan. Peran generasi muda terhadap kemiskinan. Sebagai generasi muda yang akan membangun negara dan menjadi penerus, kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di dunia. Peduli dan ikut terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah yang membantu dalam menyelesaikannya. Ada baiknya sebagai generasi muda melakukan tindakan konkret dalam membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya kemiskinan. Generasi muda dapat terlibat melakukan penggalangan dana, bansos, serta tindakan lainnya dalam menggalang dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau bahkan yang kini ekonominya kritis karena terdampak COVID-19. Tindakan lainnya, kita dapat memberikan beberapa bahan sandang dan pangan atau lainnya yang sekiranya dibutuhkan dan diperlukan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan di negara-negara, terutama negara berkembang. Namun, untuk dapat meminimalisir hal tersebut, selain gereja, pemerintah dan seluruh warga Indonesia diminta untuk terlibat aktif dalam kebijakan-kebijakan yang baik dalam mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan pemerintah seperti keluarga berencana dan juga sampai pembagian sembako. Selain itu, warga juga harus menuruti kebijakan pemerintah dan menaatinya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vincentia. Baik, terima kasih Dilan. Selanjutnya saya di sini akan membacakan kesimpulan dari kami kelompok 2. Kesimpulannya adalah, menurut KBBI, kemiskinan berarti hal miskin atau keadaan miskin. Namun, tidak semua orang yang tidak berharta dan serba kekurangan, dalam artian berpenghasilan sangat rendah, bisa disebut sebagai orang miskin. Di Indonesia, bentuk kemiskinan masih terasa nyata, seperti mereka yang menderita kelaparan, anak-anak yang putus sekolah, adanya kriminalitas yang disebabkan faktor ekonomi, dan masih banyak lagi. Menanggapi hal ini, gereja turut prihatin dan melakukan tindakan sebagai bentuk kepedulian akan masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari gereja yang mencari bantuan dengan menggalang dana dari para donatur yang sangat peduli dan punya niat untuk berbagi kebaikan dan berbagi rezeki untuk mereka yang miskin serta berkekurangan. Gereja juga turut aktif dalam membantu pemerintah di segala aspek sosial sebagai tanda uluran tangan kasih Tuhan. Gereja selalu memihak pada pihak yang lemah agar mereka merasa memiliki tempat untuk berlindung. Perhatian gereja yang tajam terhadap masalah sosial ini merupakan bentuk keterbukaan gereja akan perkembangan zaman dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sekian kesimpulan dari kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.